Butuh perjuangan panjang bagi belasan siswa yang tinggal di Desa Waipaar, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur untuk bisa sampai ke sekolah. Para siswa harus berjalan kaki sejauh 3 km menuju Desa Ojang, melintasi hutan dan bukit dengan tanah berbatu. Tidak berhenti di situ, siswa harus melintasi 2 sungai berarus deras karena tidak ada jembatan. Tidak jarang, orang tua ikut mengantar anak mereka, terutama jika banjir melanda. Mereka tiap hari nyebrang kali ini ya? Iya. Ini mama, kalau banjir mereka bagaimana? Kalau banjir kadang mereka hidup, tapi kalau mereka sudah ada di sekolah terpaksa kami orang tua datang jemput mereka. Medan yang sulit membuat para guru sekolah memaklumi kondisi para siswa. Jika hujan lebat, biasanya para guru memperbolehkan siswa belajar di rumah. Tidak memaksa mereka harus datang sekolah setiap hari. Kalau misalnya curah hujannya tidak bisa kita ini. Jadi kalau misalnya hujannya deras, kita tahu bahwa di kali 2 kali itu ada banjir, maka kita telepon keluarga atau orang tua mereka di Lembah Budat untuk bisa sampaikan ke anak supaya bisa datang sekolah. Kadang kami kasih tugas, sehingga mereka bisa belajar di rumah. Pemerintah desa menyebut telah berupaya membuka akses antara Desa Waipaar dan Desa Ojang dengan dana insentif daerah. Namun, saat ini baru tahap pembukaan dan belum rampung sepenuhnya. Taman kali sekarang itu sudah mencapai 30 meter itu yang harusnya dibangun jembatan, tapi kondisi kita sampai saat ini belum bisa mendapatkan akses untuk dibangun jembatan itu. Itu status jalannya apa? Ini status jalan kita itu jalan kabupaten. Pemerintah desa berharap jembatan untuk akses antar desa bisa segera terwujud di tahun ini agar para siswa bisa bersekolah dengan aman. Citos Natun, Kompas TV Sika, Nusa Tenggara Timur. Infrastruktur yang tak memadai membuat para siswa dari Desa Waipaar Sika harus berjuang untuk bisa sampai sekolah. Siswa harus melintasi hutan dan sungai tanpa jembatan yang bisa jadi mengancam jiwa. Bagaimana langkah pemerintah menyelesaikan persoalan infrastruktur bagi siswa dan warga di Sika? Kita berbincang dengan Bupati Sika NTT, Franciscus Roberto Diogo. Lalu ada juga Kepala Desa Ojang Sika, Petrus Pade, serta Guru SD Negeri Kolit, Lazarus Pala. Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat malam, Mbak Fiska. Terima kasih sudah hadir di Sapa Indonesia Malam. Saya ke Pak Lazarus terlebih dahulu. Saya melihat tadi liputan sebelumnya luar biasa tekad anak-anak untuk menerjang medan yang sulit ke sekolah. Bisa diceritakan Pak Lazarus bagaimana siswa ini berjuang dan apakah ini mengganggu proses belajar mengajar? Ya baik Ibu, selamat malam. Jadi untuk mengganggu itu memang, tapi anak-anak terpaksa harus ke sekolah karena sekolah itu penting. Lalu perlu kami sampaikan bahwa akses ini merupakan jalan kabupaten yang setiap hari dilalui oleh masyarakat Desa Waipaar yang sebelumnya itu mereka adalah Desa Ojang. Ya. Dan anak-anak ini harus berjalan kaki dan melintasi sungai untuk ke sekolah. Iya, dan kondisinya sulit tapi anak-anak tetap semangat belajar begitu ya Pak Lazarus ya? Iya, begitu Ibu. Kalau Pak Kepala Desa, Pak Petrus, sejauh ini kan sudah diupayakan untuk membuka akses antara Desa Waipaar dan Desa Ojang, tapi apa kendalanya? Ya, selamat malam Mbak Fiska. Jadi memang sampai saat ini kita masih terkendala dengan pembangunan jembatan. Saya jelaskan bahwa bentangan kalinya, sungainya cukup lebar, itu sepanjang 30 meter. Sehingga itu pada saat musim deras itu, musim hujan deras, itu anak-anak tidak bisa melintasi sungai itu. Ya, kondisinya sulit sekali Pak Bupati. Tadi sudah mendengar langsung dari guru SDN Kolit, juga Kepala Desa Ojang. Sejauh ini bagaimana Pak Bupati menanggapi ini dan apa yang bisa dilakukan?
Baik, selamat malam Priska, Kepala Desa Ojang dan Pak Lasarus, Kepala Sekolah. Baik, jadi wilayah Kecamatan Talipura, terutama di Desa Ojang dan ada Desa Pemekaran Baipahar, ini masuk dalam daerah yang terisolasi sudah lebih dari 10 dekade. Jadi bahkan sebelum saya jadi bupati, memang daerahnya sudah sangat sulit. Ya. Sehingga kami sudah melakukan langkah-langkah ya yang sangat strategis. Yang pertama kami lakukan dengan dana pinjaman daerah, kemudian sudah mulai dibangun ya. Ini dari tahun 2022 kami sudah mulai. Tentunya tidak sekaligus dalam 1 tahun selesai. Ya, upaya ini terus kita lakukan. Terakhir untuk tahun ini kita juga berusaha ya untuk menyelesaikan melalui Inpres. Jadi Bapak Presiden sudah mengeluarkan instruksi Presiden nomor 3 itu tentang percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah. Sehingga ada luncuran dana mulai tahun ini sampai tahun depan dan kami sudah mengusulkan ya untuk daerah-daerah tertentu atau daerah khusus ya termasuk di Ojang, Waipar, di mana ada beberapa titik yang perlu dibangun jembatan. Sehingga kebutuhan masyarakat akan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, nah itu bisa kita sediakan dengan baik. Begitu Mbak Priska. Kalau kita juga lihat bagaimana kondisi anak-anak bersekolah, Pak Kepala Sekolah, Pak Lazarus, Pak Guru, kita lihat kan anak-anak berjalan melintasi sungai, belum lagi juga ruangan kelas yang terbatas, satu bangku diisi beberapa anak. Bagaimana guru ini bisa mengawasinya? Apalagi kalau melintasi sungai begitu, keselamatan anak-anak juga pasti jadi perhatian utama, bisa terancam begitu Pak. Ya, baik Ibu. Untuk menjaga keselamatan anak-anak ini, kalau misalnya pada saat musim hujan, lalu kita bisa lihat kalau kondisi hujannya deras, maka kita bisa telepon keluarga atau orang tua yang ada di tempat anak-anak ini asal, untuk bisa menyampaikan kepada anak-anak supaya mereka tidak datang sekolah. Di SDN Kolit ada berapa guru, Pak? Kalau di SDN Kolit itu kami ada 8. Saya guru honor, Ibu. Ya, saya guru honor. Satu guru, 8 guru itu total mengajar berapa anak totalnya di sana, Pak? Ya, untuk jumlah siswa di SDN Kolit tahun pelajaran 2022-2023 ini berjumlah 43 siswa. 43 siswa berbanding 8 orang guru ya Pak ya? Ya. Pak Kepala Desa, sejauh ini apa saja yang bisa dilakukan begitu untuk membantu murid-murid juga guru-guru di SDN Kolit dengan kondisi yang terbatas, agar kita juga kan ingin anak-anak ini mendapatkan pendidikan tetap maksimal ya, meskipun kondisinya sangat terbatas, Pak. Baik Mbak Friska, memang sejauh yang kita lakukan adalah komunikasi kita dengan pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Pendidikan, untuk bisa memperhatikan fasilitas dan juga gedung sekolah di SDN Kolit. Lalu? Kita terus berupaya membangun komunikasi dengan harapan supaya fasilitas dan gedung ini bisa direnovasi atau dibangun dengan gedung baru. Perangkat desa sudah meminta bantuan ke pemerintah daerah dalam hal ini? Ya, saya sendiri terus berkoordinasi dengan Pak Kadis PKO. Pak Bupati, ya, Pak Bupati, kita lihat upaya anak-anak ini luar biasa. Guru-guru juga dengan kondisi terbatas mengajar muridnya agar mendapatkan ilmu yang maksimal. Tapi kan kalau ini berlangsung terus-menerus, aksesnya minim, itu seperti apa Pak Bupati? Apa yang bisa dilakukan dalam waktu cepat? Ya, baik, dalam waktu cepat ya tentunya kita sudah memperhatikan itu dan sekarang sedang dalam upaya penyelesaian. Ya, jadi memang wilayah Kabupaten Sika ini cukup luas juga dan penduduknya itu di setiap wilayah mereka mendiami di sekitar kebun-kebun. Jadi jumlah sekolah juga sangat banyak. Kami sedang mengurus menyelesaikan ini semua. Ini butuh kerjasama antara kepala desa, pihak sekolah, ya terutama
ya untuk Dapodik ya untuk mengisi data-datanya secara benar sehingga kebijakan pendidikan ini sangat terintegrasi dengan nasional. Sehingga usulan kami melalui DAK dan program DAU juga program khusus, nah itu bisa segera ya kita selesaikan semua persoalan yang berkaitan dengan hak dasar masyarakat di daerah kami. Nah, Begitu, Mbak Prisca. bicara hak dasar ini tidak hanya dirasakan oleh murid-murid, guru di SDN Kolit saja, Pak Kepala Desa, bagaimana warga lainnya terhambat karena infrastruktur ini? Ya, memang saya perlu sampaikan bahwa untuk infrastruktur akses jalan dari dusun Kolit menuju dusun Lomudat itu sudah dibangun oleh pemerintah daerah, tapi memang baru pada pembukaan jalan. Oh, Kita belum masuk ke fase untuk peningkatan jalan, begitu. Dan saya untuk terkhusus dengan pembangunan jembatan, saya juga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini Pak Bupati, saya bertemu dan juga dengan Pak Kadis PU, kita juga pernah membicarakan tentang bagaimana keberlanjutan dari ruas jalan yang sementara dibangun oleh pemerintah daerah dengan harapan bahwa ke depan nanti bisa diperhatikan untuk peningkatan jalannya, Mbak Priska. wah. Begitu. Kalau Pak Guru, Pak Lazarus, ini sejauh ini sudah berapa lama kondisi sekolah anak-anak harus melintasi medan yang sulit menuju ke SDN Kolit? Ya, untuk anak-anak ini sejak berdirinya SDN Kolit itu anak-anak dari dusun ini mereka sekolahnya di Kolit, di SDN Kolit, Ibu. Oh, oke. Nah, kalau kita hitung begitu ya Pak Lazarus, tadi kan sempat cerita bahwa kalau cuaca buruk, murid-murid ini belajarnya di rumah. Kalau dalam 1 tahun misalnya, bisakah dihitung berapa waktunya efektif untuk belajar, berapa hari waktu mereka belajar yang efektif, misalnya berapa bulan mereka bisa ke sekolah atau tidak, karena kan bergantung cuaca sekali ya Pak? Ya, jadi kita tidak bisa menentukan waktu efektif mereka untuk belajar di rumah. Jadi kita mengharuskan mereka harus datang, tetapi kita kondisikan dengan curah hujan juga. Kalau misalnya deras, maka kita sampaikan ke keluarga atau orang tua mereka supaya mereka bisa diliburkan dulu untuk 1-2 hari. Bapak izin saya tadi lihat gambar anak-anak ini melintasi sungai, lalu saat di sekolah bahkan tidak menggunakan alas kaki. Itu apa karena medannya sudah terlalu sulit, sudah terlalu kotor, jadi tidak bisa menggunakan alas kaki bahkan untuk belajar? Ya baik, untuk kondisi perlengkapan anak-anak ini memang yang pertama itu kondisi jalan, Ibu, karena pakaian atau alas kaki yang mereka gunakan untuk ke sekolah itu paling lama itu 2-3 minggu itu sudah robek, misalnya sepatu, karena jalannya rusak. Ya, jadi Lalu yang berikut itu kondisi ekonomi keluarga juga, orang tua juga. Jadi ya. kami berharap supaya pemerintah bisa melihat dengan kondisi kami yang ada di wilayah terpencil. Karena ada Pak Bupati, silakan tanggapannya Pak. Ternyata kondisi masyarakatnya pun memang secara ekonomi tidak mumpuni, termasuk juga tadi medan yang sulit, sehingga perlengkapan anak-anak juga cepat rusak. Baik Mbak Priska, jadi intinya semua ini adalah kita berharap sangat itu pemerintah pusat untuk mengalokasikan anggaran yang lebih untuk daerah-daerah semacam NTT, khususnya Kabupaten Sika, yang selama ini kami sangat sulit ya pendanaan untuk membangun infrastruktur berkaitan dengan hak-hak dasar rakyat. Ya, saya selalu berusaha melalui proposal, lobby-lobby, ya supaya ada perhatian dari pemerintah pusat untuk mempercepat wilayah kami. Kami juga berharap di 2045 Indonesia menjadi negara maju termasuk Kabupaten Sika. Begitu, Ya, Mbak Priska. itu harapan kita, tapi intinya pemerintah daerah siap membantu begitu Pak? Siap semuanya kita curahkan ya untuk daerah-daerah wilayah pedesaan. Ya, semenjak saya bupati itu sebenarnya saya tinggalkan wilayah perkotaan. Kita mempercepat untuk pembangunan di wilayah pedesaan. Tetapi anggaran kita sangat terbatas. Bukan saja Kolit, ya, Kecamatan Tanah Wawo juga, Kecamatan Paga, kemudian ada Kepulauan,
ya begitu luasnya wilayah, ya sehingga dengan anggaran yang tersedia kami sudah maksimalkan. Ini secara transparan juga. Jadi semua penganggaran itu dibicara dengan kepala desa, ya dengan camat, dengan semua stakeholders termasuk masyarakat dan toko-toko. Ya kita berupaya semua sudah maksimal. Tapi memang masih kurang untuk membangun wilayah kami. Itu sebenarnya kami perlu ya paling tidak dalam 1 tahun itu perlu 500 miliar tambahan untuk infrastruktur jalan dan jembatan sebagaimana yang dikisahkan atau sebagaimana yang ditayangkan kesulitan anak-anak sekolah khususnya di Kuali tadi, Mbak Priska. Kalau Pak Kepala Desa, apa harapannya untuk warga desa khususnya ya, tidak hanya SDN Kolit tapi juga warga lainnya, terutama soal pemenuhan hak dasar tadi? Ya, baik Mbak Priska, untuk pemenuhan hak dasar sesuai visi misi Pak Bupati kami yang sekarang, memang ini menjadi konsentrasi dan menjadi perhatian serius. Sehingga harapan kami pemerintah daerah bisa terus berusaha dan berupaya untuk maksimalkan terutama kami yang daerahnya cukup terisolir ini. Bukan hanya di bidang pendidikan saja, tapi di ekonomi dan juga lain sebagainya. Termasuk yang kami rasakan saat ini di desa, itu adalah selain kami bicara tentang pendidikan, akses jalan dan lain sebagainya, tapi juga fasilitas kesehatan yang juga saya sudah sampaikan ke Pak Bupati, baik dari VA maupun Pak Kadis terkait dengan pustu. Ya, pustu untuk pelayanan kesehatan itu sampai sekarang sudah darurat sekali. Sehingga itu tidak memungkinkan tenaga kesehatan untuk tinggal di situ. Sehingga terpaksa mereka harus mengungsi tinggal di rumah warga. Begitu. Kalau Pak Lazarus, apa yang diharapkan untuk guru, untuk murid agar bisa lebih layak lagi dalam kegiatan belajar mengajar, Pak? Ya baik, jadi kami berharap kepada Pak Presiden Joko Widodo dan pemerintah daerah, dalam hal ini Pak Bupati Sika, supaya bisa merencanakan, menganggarkan untuk pembangunan infrastruktur, dalam hal ini jalan, bahkan juga sekolah-sekolah di Kabupaten Sika, khususnya di SDN Koli. Pak Bupati, terakhir apa yang bisa dilakukan dalam waktu dekat? Kalau tadi kan secara luasnya menunggu koordinasi dengan pemerintah pusat, anggaran ditambah dan sebagainya, tapi itu butuh waktu. Tapi dalam waktu dekat, karena kan warga, murid, misalnya guru menghadapi ini setiap harinya, begitu, apa yang bisa cepat dilakukan agar pemenuhan hak dasar ini bisa segera didapatkan? Jadi bukan dalam tataran rencana lagi, Mbak Priska. Saya sudah sedang mengerjakan. Itu daerah itu dulu itu tidak ada jalan sama sekali, jalannya jelek betul. Ya, sekarang saya sedang kerjakan, masih kurang 1-2 seperti jembatan dan lain-lain. Itu sudah dalam perencanaan dan kita kerjakan. Ya, nanti di tahun ini sampai tahun depan itu kita akan tuntaskan. Ya, dan semoga warga bisa mendapatkan pemenuhan hak-haknya dengan baik, terutama Pak Lazarus ya, dan murid-murid di SDN Kolit bisa belajar dengan lebih nyaman lagi untuk membentuk generasi yang lebih baik lagi tentunya di tangan anak-anak ini. Terima kasih atas waktunya di Sapa Indonesia Malam. Semoga ada solusi terbaik. Pak Bupati Sika NTT, Franciscus Roberto Diogo, Kepala Desa Ojang Sika Petrus Pade, serta Guru SD Negeri Kolit Lazarus Pala. Terima kasih, selamat malam Bapak-Bapak.